Bintang keberuntungan bersinar terang. Energi ungu datang dari timur. Anak peruntungan yang kucari-cari. Anak peruntungan itu ada di depan sana. Setiap anak peruntungan bisa membuat orang di sekitarnya naik ke puncak kesuksesan. Pergilah, temukan dia. Tetaplah di sisinya. Meskipun kau hanya bisa mendapatkan sehelai berkah peruntungan itu sudah cukup seumur hidup, tanpa bencana atau kesulitan. Han Rui, kau datang. Duduklah di sini. Tidak perlu. Aku tidak datang untuk makan. Hang, kita putus saja. Putus? Sudah 5 tahun. Xinghang Group dari sebuah studio kecil telah berkembang menjadi grup multinasional seperti sekarang. Aku juga dari seorang mahasiswi biasa telah menjadi seorang CEO wanita dengan kekayaan 10 miliar. Tapi bagaimana denganmu, Hang? 5 tahun ini apa yang sudah kamu lakukan? Tidak ada yang berhasil. Tidak berguna. Aku membantumu merawat orang tuamu yang lumpuh, agar perjalanan bisnismu tidak ada kekhawatiran. Cukup, itu bukan alasan. Ada 1 juta di kartu ini. Anggap saja ini adalah bayaranmu selama 5 tahun merawat orang tuaku. Mulai sekarang, kita putus. Tidak ada lagi yang perlu dibayar. Aneh. Kenapa rasanya aku kehilangan sesuatu yang sangat penting? Henry! Akhirnya kamu mau juga putus dengan sampah seperti dia. Hanya aku dari keluarga konglomerat sepertiku yang pantas berdiri di sampingmu. Ayo kita makan di restoran mewah. Tempat seperti ini, hanya orang rendahan yang makan di sini. Ayo pergi. Jadi pengorbananku selama 5 tahun ini di matamu tidak berarti apa-apa. Ini adalah ritual White Fox. Pasti aku terlalu banyak minum. Aku berhalusinasi. Pemuda, menurutmu aku seperti manusia atau seperti dewa? Pemuda, menurutmu aku seperti manusia atau seperti dewa? Menurutku kau tidak seperti manusia dan juga tidak seperti dewa. Kau seperti wanita berkulit putih, cantik, dada besar, pinggang ramping, pantat seksi, kaki jenjang, pintar dan kuat, kekuatan luar biasa. Seumur hidup, hanya mencintaiku seorang, patuh padaku, sangat perhatian, dan tidak akan menikah dengan siapapun kecuali aku. Wanita tercantik di Xia Agung. Wanita cantik. Kau memberiku begitu banyak identitas sekaligus. Kebaikan ini, kapan aku bisa membalasnya? Sudahlah, dalam hidup ini, aku akan mengikutimu. Mengikuti? Sialan, tadi malam apa yang terjadi? Aku benar-benar lupa. Kenapa aku punya ingatan tentang wanita asing?
tidak enak ya. Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Ini air madu yang kubuatkan untukmu. Setelah minum ini, kamu akan merasa lebih baik. Kamu... Siapa kamu? Aku sudah jadi milikmu. Sekarang, aku adalah pacar sahmu. Nanti, aku akan jadi istrimu yang sah. Jangan coba-coba ingkar janji. Sekarang, aku adalah pacar sahmu. Nanti, aku akan jadi istrimu yang sah. Jangan coba-coba ingkar janji. Cepat minum airnya. Lalu bersihkan diri. Sarapan sudah siap. Aku menunggumu di bawah. Ini bukan mimpi. Baru saja putus dengan Liu Hanrui. Aku malah mendapatkan wanita cantik sebagai istri. Kenapa bengong? Ayo makan. Dulu, aku selalu di dapur, sibuk melayani Liu Hanrui. Ini pertama kalinya aku makan masakan pacarku. Cepat makan. Setelah kamu selesai makan, kita akan mendaftar pernikahan. Mendaftar pernikahan? Iya dong. Tadi malam saat itu kamu sendiri yang berjanji. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji. Aku ikut saja. Bukankah sudah waktunya ganti panggilan? Istriku. Baguslah kalau kamu mengerti. Tunggu aku di sini. Aku mau ke toilet. Xiao, Kenapa di mana-mana aku selalu bertemu sampah ini? benar-benar seperti hantu. Kalian? Guhang, Jangan-jangan kamu pikir dengan terus mengganggu, Liu Hanrui akan kembali padamu. Guhang, meskipun kau mengejarku sampai ke kantor catatan sipil, itu tidak akan berguna. Kita berdua sudah benar-benar berakhir. terimalah kenyataan. Kau dan Hanrui sama sekali bukan dari dunia yang sama. Hanrui tidak akan pernah kembali padamu. Jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku hanya datang untuk menikah. Jangan salah paham. Ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku hanya datang untuk menikah. Guhang, apa gunanya menipu diri sendiri? Menikah? Dengan keadaanmu yang seperti ini, miskin dan tidak punya apa-apa, wanita mana yang mau denganmu? Aku tahu, kau baru saja dicampakkan olehku. Pasti sedikit sedih. Tapi kau harus menghadapi kenyataan. Aku serius. Masa lalu. Cukup sampai di sini. Kita putuskan baik-baik. Mari berpisah dengan damai. Sudahlah, cukup sampai di situ. Mau menipu orang lain? Silakan. Jangan sampai menipu diri sendiri. Kalau kau masih belum sadar, biar ku siram kau pakai air kencing. Biar kau terbangun. Bagaimana? Liu Hanrui, bisakah kamu kendalikan anjing liar di sampingmu itu? Ini bukan tempat dia buang air sembarangan. Kurang ajar. Makhluk sekelas lumpur. Berani bicara begitu padaku. Guhang, apa yang Tuan Qin katakan memang terdengar kasar. Tapi maksudnya benar. Jangan kira dengan berpura-pura bodoh di sini bisa membuatku berubah pikiran. Sudah percaya sekarang? Kau benar-benar sudah menikah. Ada apa ini? Persiapannya lengkap sekali. Sampai membuat sertifikat nikah palsu. Buatannya cukup meyakinkan. Lagi ngapain? Masih bermimpi indah? Atau sedang berhayal? Wanita sekantik ini bisa-bisanya menyukai pecundang miskin sepertimu. Cepat simpan surat nikahmu itu. Jangan dikeluarkan lagi. Memalukan. Sayang. Sayang, kau bertemu orang yang kau kenal? Ini adalah mantan pacarku. Mantan pacar ya? Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Karena telah meninggalkan Guhang, pria sebaik ini untukku. Kalian berdua, Dia suamiku, aku istrinya. Diakui negara, disahkan hukum. Ada masalah? Apa kau sudah gila? Wanita secantik dirimu. Pria seperti apa yang tidak bisa kau dapatkan? Kenapa harus berpegangan pada sampah seperti ini? pria yang tidak kuinginkan, kau malah menganggapnya harta karun. Aku kasihan padamu. Jelas sekali kau belum melihat dunia. Apa yang kalian tahu? Guhang adalah anak peruntungan. Keberuntungan sedang bersinar. Orang-orang di dekatnya akan ikut mendapat untung besar. Benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Sampai-sampai soal peruntungan yang tidak nyata ini juga dijadikan bahan omongan. Kalian manusia biasa. Memang tidak bisa memahaminya, itu juga hal yang wajar. Kalau kamu memang sehebat itu, coba tebak saja.
Bagaimana takdir peruntunganku? Kamu ini bintang terkutuk. Nasib penuh penderitaan. Ditakdirkan hidup selalu tersandung. Hidup melarat. Kamu mau bikin aku ketawa? Hidup melarat? Kamu berani sekali mengucapkannya. Kamu tahu siapa dia sebenarnya? Membangun bisnis dari nol, mendirikan Ching Hong Group, lalu masuk jajaran 10 besar pengusaha di kota Yun dengan kekayaan 100 miliar. Hidup melarat? 4 kata itu lebih cocok untuk sampah tak berguna bernama Guhang. Baru lebih masuk akal. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Itu hanya karena dulu kamu berada di dekat Guhang. Berkat peruntungannya, semua berjalan lancar. Keuangan melimpah. Tapi sekarang, kau dan Guhang sudah putus. Peruntunganmu telah hilang. Pasti akan ada pembalasan peruntungan. Langit cerah begini. Kenapa tiba-tiba ada petir? Mungkinkah benar ada pembalasan peruntungan? Hanrui, jangan berpikir yang aneh-aneh. Itu hanya kebetulan saja. Anak peruntungan omong kosong apa itu? Lihatlah Guhang yang miskin itu. Apa dia terlihat seperti orang dengan peruntungan besar? Benar juga. Jika dia benar-benar punya peruntungan besar, dia tidak mungkin tidak punya apa-apa. Hanya bisa hidup numpang. Liu Hanrui, kau bicara dan bertindak harus sesuai dengan hati nuranimu. Aku mengorbankan karirku. Bukankah itu untuk membantumu, merawat orang tuamu? Jangan bawa-bawa orang tuaku. Semua itu kau lakukan atas kemauanmu sendiri. Bukan aku yang menodongkan pistol ke kepalamu, memaksamu melakukannya. Hanya merawat orang tua beberapa tahun? Apa kau masih ingin mengandalkan itu untuk terus menempel di keluarga Liu? Menjadi parasit yang makan gratis? Dasar sampah tak berguna tanpa ambisi sedikit pun. Aku pasti buta sampai pernah menyukaimu. Aku sarankan kalian jaga mulut kalian. Bersihkan sedikit. Setiap kata hinaan kalian pada Guhang, setiap kata hinaan kalian akan membuat pembalasan peruntungan datang lebih cepat dan lebih dahsyat. Aku akan memaki dia. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa? Guhang, kau hanyalah sampah tak berguna. Pria parasit tak berguna. Hanya bisa mengandalkan wanita. Sampah rendahan yang tak pantas dilirik siapapun. Tetaplah di sana. Di tumpukan lumpur busuk itu. Membusuklah. Mana pembalasan peruntungan yang kau sebut? Di mana? Jangan-jangan masih di dalam kandungan. Jangan khawatir, itu akan segera datang. Tuan Liu, Ada apa? Tuan Liu, akhirnya aku menemukanmu. Ching Hong Group, kita sedang dalam masalah besar. Ching Hong Group, kita sedang dalam masalah besar. Tidak mungkin. Benar-benar ada masalah. Mungkinkah aku benar-benar anak peruntungan? Nah, kalian dapat yang kalian inginkan. Pembalasan yang kalian minta, bukankah sudah datang? Jangan senang dulu di sini. Daripada marah-marah padaku, lebih baik kalian perhatikan baik-baik Ching Hong Group kalian. Siapa tahu, sebentar lagi akan bangkrut. Cepat katakan, apa yang terjadi? Gudang grup terbakar secara tak terduga. Orang-orang kita berusaha menyelamatkan, tapi apinya terlalu besar. Kerugian yang ditimbulkan adalah angka yang sangat besar. Berapa angka pastinya? Perkiraan kasar, kita kehilangan sekitar 1 miliar barang. Berapa? 1 miliar. Apa gunanya kau? Gudang saja tidak bisa dijaga. 1 miliar. Bahkan jika kau mati, kau tidak bisa membayarnya. 1 miliar! Begitu saja lenyap. 1 miliar. Jika diubah menjadi uang tunai, bukankah itu bisa menumpuk menjadi gunung kecil? Guhang, jangan sombong. Ching Hong Group dan sampah miskin sepertimu tidak sama. Bukankah hanya 10 miliar? Ching Hong Group adalah perusahaan besar. Kami mampu membayarnya. Liu Hanrui, kamu terlalu optimis. Siapa yang memberitahumu hanya 10 miliar? Apa maksudmu? Sudah kubilang, Guhang kita memiliki peruntungan yang melimpah. Dia bisa memberkati orang-orang di sekitarnya. Dulu, berapa banyak yang kamu ambil darinya? Sekarang kamu harus mengembalikan semuanya, beserta bunganya. Aku tidak mengambil apapun darinya. Semua pencapaian yang kudapatkan hari ini, semuanya adalah hasil kerja kerasku, siang dan malam. Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri. Akan kujelaskan. Jika kamu meninggalkan Guhang, kamu akan hancur dan kehilangan segalanya. Jatuh ke dalam kehinaan, miskin dan melarat, tidak punya apa-apa. Tapi belum terlambat untuk memperbaiki kesalahan. Jika kamu benar-benar bertobat, semuanya masih bisa berubah. Liu Hanrui, kita sudah saling kenal. Aku juga tidak ingin kau terpuruk. Begini saja, kau minta maaf. Aku akan mencari cara untuk memperbaikinya. Kau bermimpi. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus minta maaf pada sampah tak berguna sepertimu? Sudah sampai sekarang, kau masih tidak merasa kau salah. Aku tidak salah. Kaulah pria tidak berguna ini yang tidak pantas untukku. Hanrui, tenanglah. Jangan sampai kau terpengaruh oleh mereka. Kebakaran gudang itu pasti hanya kecelakaan. Tidak ada hubungannya dengan yang namanya peruntungan omong kosong itu. Guhang, aku tegaskan ini. Kau sama sekali bukan anak peruntungan. Jika Ching Hong Group mendapat kabar buruk lagi, aku akan berlutut di sini dan merangkak keluar.
Tuan Liu, ada masalah besar. Tuan Liu, ada masalah besar. Selamat Tuan Qin, sebentar lagi akan terwujud keinginan untuk berangkat keluar. Ada apa lagi? Jangan bertele-tele. Cepat katakan. Cepat bicara. Ada dua hal. 3 pemegang saham utama grup secara kolektif menarik investasi dan menjual saham. Harga saham grup anjlok setengah. Tidak mungkin. Ching Hong Group bernilai 100 miliar. Jika harga sahamnya anjlok setengah, itu berarti dalam sekejap 50 miliar menguap. Astaga, pengaruh peruntunganku ternyata sebesar ini. Sayang, kamu salah hitung. 3 pemegang saham utama menarik investasi. Investor Rita juga akan ikut menjual. Tidak lama lagi, Ching Hong Group akan di-listing. Dan ini baru kabar buruk pertama. Ada yang kedua sebentar lagi. Apa kabar kedua? Produk unggulan grup terungkap memiliki banyak produk cacat. Reputasi grup jatuh ke titik terendah. Para distributor secara kolektif menuntut grup untuk membayar denda pelanggaran kontrak. Berapa jumlah pastinya? Berapa banyak yang harus dibayar? Setidaknya 15 miliar. Kerugian barang 10 miliar. Saham anjlok setengah. Ditambah denda pelanggaran kontrak 15 miliar. Ching Hong Group yang kubangun sendiri, apakah benar-benar akan bangkrut dan dilikuidasi? Handui, tenangkan dirimu. Tuan Liu, Anda tidak boleh menyerah. Betul Tuan Liu. Sekarang seluruh grup, semua orang panik. Semua bergantung pada Anda. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kulakukan? Ching Hong Group sekarang sudah terkepung dari segala arah. Tidak ada jalan keluar. Mungkin ini benar-benar balasan dari pembalasan peruntungan. Handui, sadarlah. Guhang itu hanyalah sampah tak berguna. Apa kau benar-benar percaya pada pembalasan peruntungan? Tapi semua masalah Ching Hong Group sekarang pada dasarnya hanya satu kata. Uang. Selama ada dana yang cukup, semua masalah akan teratasi dengan mudah. Jangan lupa. Siapa aku ini? Konglomerat Qin. Tuan Qin adalah pewaris konglomerat Qin. Memiliki banyak sekali bisnis. Dengan kekuatan finansial yang besar. Arus kas yang bisa dikendalikan kapan saja mencapai ratusan miliar. Cukup Tuan Qin turun tangan, maka Ching Hong Group akan segera aman dari krisis. 3 menit. Dalam 3 menit, dana 100 miliar akan masuk ke rekening Ching Hong Group. Cukup untukmu menghadapi berbagai krisis. Terima kasih. Kenapa berterima kasih padaku? Kau hanya perlu ingat, hanya keluarga terpandang sepertiku yang bisa jadi sandaranmu yang sesungguhnya. Jauh lebih baik 100 kali daripada si miskin itu. Hei Qin, aku harus mengingatkanmu. Kau sedang melawan Guhang, anak peruntungan itu. Cukup. Jangan sebut lagi anak peruntungan. 4 kata itu. Kau bisa menakuti orang lain, tapi tidak denganku. Guhang! Berani bertaruh denganku? Apa yang ingin kau pertaruhkan? Kita bertaruh peruntungan. Aku akan membuktikan pada semua orang bahwa kau, yang disebut anak peruntungan ini, tidak ada apa-apanya. Tuan, apakah Taois muda ini benar-benar bisa diandalkan? Apa yang kau katakan? Tentu saja bisa diandalkan. Taois muda ini adalah murid dari Tian Xuan Shangren. Tian Xuan Shangren? Maksudmu yang itu, yang dalam penelitian peruntungan, tak tertandingi di dunia? Sang legenda, Master Taois wanita nomor 1 di Daxia. Benar. Kali ini aku, dengan mempertaruhkan reputasiku, ditambah dengan hadiah 30 miliar, baru bisa mengundang Taois muda ini turun gunung. Untuk keluarga Qin kita, mendirikan rangkaian pengumpul peruntungan, mengumpulkan peruntungan langit dan bumi. Fusheng Wuliang, Tianzun. Ritual selesai. Berhasil, pemimpin Taois. Saya Taois ini menggunakan tablet leluhur keluarga Qin sebagai media. Mendirikan rangkaian pengumpul peruntungan. Mengumpulkan peruntungan langit dan bumi. Dengan rangkaian ini, dapat menjamin keluarga Qin kemakmuran 100 tahun. Terima kasih, pemimpin Taois. Bolehkah saya bertanya, pemimpin Taois, mengenai pengoperasian rangkaian pengumpul peruntungan ini? Apakah ada sesuatu yang perlu diperhatikan? Berkat langit dan bumi, tidak ada pantangan. Rangkaian ini saya atur sendiri, sempurna dan lancar. Tidak ada yang bisa menghalangi, kecuali jika bertemu anak peruntungan. Anak peruntungan? Anak peruntungan diberkati oleh langit dan bumi. Segala tindakannya akan berhasil. Jika keluarga Qin melawan anak peruntungan, Meskipun ada rangkaian pengumpul peruntungan ini, pasti akan mengalami bencana tak terduga. Lalu, bagaimana cara mengenali anak peruntungan? Tenang saja, anak peruntungan sangat langka.
hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Keluarga Qin, kalian tidak akan seapes itu. Kita bertaruh peruntungan. Aku ingin semua orang tahu. Yang disebut anak peruntungan, itu omong kosong. Bertaruh peruntungan? Kau gila. Apakah tahu konsekuensi yang akan kau hadapi? Konsekuensi apa? Yang disebut anak peruntungan adalah pusat peruntungan langit dan bumi. Bertaruh peruntungan dengannya, kau akan menghadapi hukuman langit yang sangat mengerikan. Bukan hanya kau yang akan sia, tapi juga keluarga Qin di belakangmu akan ikut tertimpa bencana besar. Bolak-balik, hanya itu saja yang kau katakan. Telingaku sampai mati rasa mendengarnya. Guhang, katakan saja, berani bertaruh atau tidak? Sekali bertaruh, langsung ketahuan aslinya. Tidak mungkin tidak ciut kan? Dua penipu ulung ini pantas saja hanya bisa hidup di lapisan bawah. Guhang, setiap kali aku ingat pernah berpacaran dengan orang sepertimu, aku merasa jijik. Kita sama-sama pria. Terus terang saja, jika kau tidak berani bertaruh, katakan saja. Baik, aku bertaruh denganmu. Tapi semua konsekuensinya kau tanggung sendiri. Semua konsekuensi ditanggung sendiri. Aku takut sekali loh. Guhang, kau tidak sungguh-sungguh menganggap dirimu sebagai anak peruntungan, kan? Sungguh, orang bodoh tak kenal takut. Aku tidak mau buang-buang waktu dengan kalian. Katakan, bagaimana kita akan bertaruh? Tidak jauh dari kantor urusan sipil, ada tempat judi batu giok. Belum lama ini, baru saja diangkut sekumpulan giok mentah. Kita bertaruh saja. Siapa yang bisa mendapatkan giok terbaik? Judi batu giok? Ide Tuan Qin memang hebat. Ini jelas cara terbaik. Jika dia tidak bisa mendapatkan giok bagus, aku ingin lihat apakah dia masih berani mengatakan dengan bangga bahwa dia adalah anak peruntungan. Usulan Tuan Qin sangat adil. Guhang, jangan mundur di saat-saat terakhir. Antar jalan. Selamat datang, Tuan Qin. Bagaimana penyaturan yang kuminta? Jangan khawatir, Tuan Qin. Semuanya sudah diatur. Sesuai perintah Anda, saya sudah menyiapkan sekumpulan bahan limbah. Di antaranya, saya campurkan satu bahan berkualitas premium. Sudah diberi tanda khusus. Anda pasti akan menang. Kau melakukannya dengan baik. Asal Tuan Qin senang. Hanya saja, siapa yang berani-beraninya berjudi giok dengan Tuan Qin? Dia, sampah seperti dia, berani bertaruh dengan Tuan Qin. Kalian tidak tahu, Guhang ini mengaku sebagai anak peruntungan, dilindungi oleh peruntungan langit dan bumi. Judi giok kecil ini, dia tidak akan tertarik. Tuan Liu, jangan bercanda. Sampah seperti dia ini, kalau dia bisa jadi anak peruntungan, maka aku adalah ayah dari anak peruntungan. Tertawalah sepuasnya. Tidak menghormati anak peruntungan. Nanti pembalasan peruntungan datang. Kalian semua tidak akan bisa lari. Guhang, sudah siap? Hari ini aku akan membuatmu, yang disebut anak peruntungan itu, kehilangan muka dan menunjukkan wujud aslimu. Xinlie, banyak sekali omong kosongmu. Aku datang untuk berjudi giok, bukan untuk berdebat denganmu. Mulai saja. Karena kau begitu ingin mempermalukan dirimu sendiri. Baiklah, aku akan penuhi keinginanmu. Semuanya, ikut aku. Wah. Ini dia, tempat judi batu giok. Aku lupa. Orang miskin sepertimu mungkin seumur hidup belum pernah datang ke tempat mewah seperti tempat judi batu giok ini, kan? Batu giok mentah di sini, satu saja harganya puluhan ribu. Mana mungkin dia mampu bermain? Bahkan jika dia mempertaruhkan seluruh hartanya, itu tidak akan cukup untuk bermain satu putaran di tempat judi batu giok ini. Manager Shi, tolong jelaskan dulu aturan mainnya kepada orang udik yang belum pernah melihat dunia ini. Judi batu giok itu sebenarnya sangat sederhana. Di satu sisi, mengandalkan ketajaman mata. Di sisi lain, mengandalkan keberuntungan. Pertama, pilih batu giok mentah yang sesuai. Lalu serahkan kepada pemotong profesional untuk dipotong. Mungkin saja akan keluar giok kualitas terbaik, kayak mendadak dalam semalam. Atau mungkin juga tidak mendapatkan apa-apa, kehilangan semua modal. Guhang, jangan khawatir. Semua biaya judi giok hari ini akan kutanggung. Mari kita lihat baik-baik. Kau yang disebut sebagai anak peruntungan ini, batu giok bagus apa yang bisa kau dapatkan? Kau jangan lupa taruhanmu dengan Tuan Qin. Jika kau tidak bisa mendapatkan giok bagus, itu membuktikan kau sama sekali bukan anak peruntungan. Jika kau kalah, berlututlah padaku dan Han Rui, lalu minta maaf. Lalu bagaimana jika kalian yang kalah? Jika aku kalah, aku juga akan berlutut pada kalian dan minta maaf. Tapi, apa kau punya kemampuan itu? Jangan banyak bicara, siapa duluan? Aku akan tunjukkan padamu. Sesuai perintah Anda, saya sudah menyiapkan tumpukan limbah. Di antaranya ada satu batu giok kualitas terbaik. Sudah diberi tanda khusus di atasnya. Anda pasti akan menang.
Yang ini saja. Yang ini saja. Tuan Kim punya mata yang tajam. Kulit batu mentah ini halus. Dan ada celah di tengahnya. Pasti ada giok hijau. Ini lebih dari sekadar ada gioknya. Batu mentah yang dipilih Tuan Kim ini pasti akan menghasilkan giok kualitas tinggi. Tentu saja. Ini kan mana jersey. Bahan terbaik yang dipilih dengan cermat. Ini hijaulah yang transparansinya sempurna. Giok jenis S kualitas terbaik. Keberuntungan Tuan Kim memang luar biasa. Tidak benar. Berhadapan dengan Gu Hang, peruntungan Qin Lie seharusnya sudah sangat rendah. Meskipun ada kecurangan yang dilakukan secara diam-diam, seharusnya tidak menghasilkan giok dengan kualitas sebagus ini. Oh, jadi begitu. Rangkaian pengumpul peruntungan yang keluarga Qin susah payah. Pasang. Semuanya dihancurkan oleh Qin Lie, si anak boros ini. Keluarga Qin akan mengalami nasib buruk. Selamat Tuan Qin. Selamat Tuan Qin. Giok jenis es hijau lah yang terbaik ini bisa dibuat menjadi sepasang gelang. Nilainya 3 juta. 3 juta. Gu Hang, kau lihat ini? Inilah kekuatanku. Hanya dengan membuka batu mentah biasa, sudah bernilai 3 juta. Cemburu ya? Ini uang yang seumur hidupmu tidak akan bisa kau dapatkan. Sekarang giliranmu. Kau yang katanya anak peruntungan. Jangan sampai mengecewakanku ya. Sayang, aku benar-benar tidak tahu harus pilih yang mana. Suamiku, percaya saja pada intuisimu. Kau kan anak peruntungan, pasti tidak salah. Aku pilih yang ini. Kau yakin? Batu ini sangat kasar. Ini sampah dari sampah. Mustahil ada giok di dalamnya. Betul sekali. Batu sampah seperti ini, bahkan jika gratis pun, aku tidak mau. Kau ini, jangan buang-buang tenaga. Ganti saja yang lain. Sayang, bagaimana kalau kita ganti saja? Suamiku, percaya pada dirimu. Aku mau yang ini. Kau yang bilang begitu. Jika tidak ada apa-apa, kau tanggung sendiri. Semuanya bubar saja. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Batu seperti ini, jika bisa menghasilkan giok, aku rela ditabrak mobil. Level seperti ini, berani bertaruh dengan Tuan Qin. Sungguh tidak tahu diri. Hei Gu Hang, kau pasti kalah. Lebih baik cepat pilih. Lantai mana yang nyaman untuk berlutut? Batu giok mentahnya belum selesai dipotong. Bagaimana kalian tahu tidak akan keluar barang bagus? Kekuatan anak peruntungan bukan sesuatu yang bisa kalian bayangkan. Masih saja keras kepala. Bahan sampah ini sudah dipotong lebih dari setengahnya. Tidak ada sedikit pun warna hijau terlihat. Jika ini bisa menghasilkan barang bagus, itu baru aneh. Henry, jangan khawatir. Setelah batu giok mentahnya selesai dipotong, katak dalam tempurung ini pasti akan diam. Tuan Qin, Tuan Liu, ini anggur koleksi terbaikku. Minum anggur sambil menonton badut tampil. Ini baru namanya menikmati hidup. Untuk kemenangan kita. Untuk kegagalan si pecunda itu. Bersulang. Muncul hijau. Apa? Muncul hijau. Apa? Benar-benar muncul hijau. Tidak mungkin. Batu sampah seperti ini bisa-bisanya menghasilkan giok. Kalian meremehkanku. Sekarang terkejut kan? Ini semua keberuntungan. Shi Jiqiang, aku butuh penjelasan. Tuan Qin, ini benar-benar batu sampah. Secara teori, batu sampah juga bisa menghasilkan giok. Hanya saja kemungkinannya sangat rendah. Sudah kubilang, Gu Hang adalah anak peruntungan. Sekecil apapun kemungkinannya, itu bisa terjadi padanya. Tuan Qin, tenanglah. Jangan lupa, taruhan Anda dengan Gu Hang adalah siapa yang menghasilkan barang yang lebih baik. Meskipun Gu Hang menghasilkan giok, giok ini memiliki banyak cacat. Tidak bisa dibandingkan dengan giok jenis es hijau layang milik Tuan Qin. Giok Tuan Qin itu bernilai 3 juta. Sedangkan milik Gu Hang ini paling banyak bisa terjual 150.000. Benar-benar 20 kali lipat perbedaan harga pasar. Gu Hang, sudah dengar jelas? 3 juta lawan 150.000. Kau kalah. Dan kalah telak. Jangan bermimpi lagi. Gu Hang. Kau sama sekali bukan anak peruntungan. Sesuai taruhan, kau harus berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Qin dan Tuan Liu. Kenapa masih diam saja? Sepat berlutut. Berlutut. Minta maaf. Minta maaf. Sayang, ayo bertaruh. Jangan terburu-buru. Giok ini belum selesai dibuka.
Jangan terburu-buru. Giok ini belum selesai dibuka. Guhang, omong kosong apa ini? Batu mentahnya sudah selesai dibuka. Gioknya ada di sini. Kau tidak mungkin mau ingkar janji, kan? Guhang, aku sarankan, jangan bermain api. Patuhi janjimu baik-baik. Berlutut dan bersujud. Kalau tidak, siapa yang berani? Ini wilayahku. Semua orang harus mengikuti aturan. Jika kau tidak mau berlutut, aku tidak keberatan mencari orang untuk membantumu. Guhang, Tuan Qin sudah memberimu kehormatan. Jangan tidak tahu diri. Sudah kubilang, giok di tanganku ini belum selesai dibuka. Yang kalian lihat hanyalah kulit luarnya yang tidak penting. Barang bagus yang sebenarnya masih ada di dalamnya. Menyia-nyiakan harta. Itu barang senilai 150.000. Guhang, kau kalah. Lalu mulai berulah dan mengelak. Pria macam apa kau ini? Guhang, kau tidak mungkin berpikir dengan cara seperti ini. Bisa kabur dari taruhan, kan? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apa sebenarnya yang dikeluarkan Guhang itu? Ya ampun. Warna seperti ini. Kejernihan seperti ini. Jangan-jangan ini Jiokaja, hijau kaisar. Mohon para leluhur, lindungilah keluarga Qin saya. Mohon peruntungan langit dan bumi, berkatilah keluarga Qin saya. Petir di siang bolong, tablet leluhur jatuh. Ini bukan pertanda yang baik. Warnanya sempurna, permukaannya halus, tanpa cacat sedikit pun. Ini benar-benar giok kaca hijau kaisar. Giok kaca, hijau kaisar. Jenis apa ini? Yang terbaik dari yang terbaik. Dijuluki Raja Giok. Nilainya tak terhingga. Bisa mendapatkan giok kaca hijau kaisar adalah impian tertinggi setiap penjudi giok. Benda ini berapa harganya? 3 juta dibandingkan dengan Tuan Qin. Giok es hijau layang kualitas terbaik. Tidak jauh beda. Apa? 3 juta? Ini 30 miliar. Apa? 30 miliar? 30 miliar, ya. Ini 1000 kali lipat dari milik Tuan Qin. 1000 kali lipat. Dibandingkan dengan giok kaca, hijau kaisar ini milik Tuan Qin, milik Tuan Qin. Bahkan tidak pantas dibandingkan. Bukankah kau bilang itu hanya batu sampah? Bagaimana bisa muncul giok kaca hijau kaisar? Tuan Qin, jangan salahkan aku. Itu memang batu sampah. Siapa yang menyangka si miskin ini bisa seberuntung ini? Pekundang. Hei, Tuan Muda Qin, jangan terburu-buru marah dan melampiaskan. Giok terbaik yang kalian inginkan sudah kami dapatkan. Sekarang, giliranmu berlutut dan bersujud. Giliranmu berlutut dan bersujud. Menurutku lantai ini cukup bagus. Berlutut di sini pasti nyaman, kan? Tuan Muda Qin, Anda bangsawan terhormat. Di depan banyak orang ini, Anda tidak akan ingkar janji, kan? Tenang saja. Aku tidak akan ingkar janji. Tapi, taruhan belum berakhir. Belum terbukti Anda adalah anak peruntungan. Giok kaca hijau kaisar ini masih belum cukup. Giok ini ditemukan dari tumpukan batu yang tidak berguna. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi di tempat judi giok ini. 1 giok kaca hijau kaisar. Apa artinya itu? Jika Anda benar-benar anak peruntungan, Anda pasti bisa menemukan lebih banyak hal bagus. Tuan Muda Qin benar. Anak peruntungan sejati pasti akan terus menemukan dan terus untung. Jika Anda berani, lanhutkan judi giok ini. Aku tidak percaya. Apalagi yang bisa kau dapatkan? Barang bagus apa lagi? Aku benar-benar meremehkan ketidakbermoralan kalian. Jangan banyak bicara. Jika kau ingin aku percaya, buktikan dengan tindakan. Cindia, berbaliklah sebelum terlambat. Kau bertaruh peruntungan dengan Guhang. Setiap keberhasilannya bagi peruntungan keluarga Qin kalian adalah pukulan yang menghancurkan. Apa kau benar-benar ingin keluarga Qin kalian hancur? Jangan di sini. Menggoceh, omong kosong. Keluarga Qin adalah keluarga top di negara ini. Hanya dengan kalian, bisakah keluarga Qin hancur? Bukan hanya keluarga Qin, tapi juga kalian semua yang berdiri di sisi berlawanan dari anak peruntungan, membantu keluarga Qin bersorak dan mendukung. Juga akan dililit nasib buruk. Mana ada hal seseram itu di dunia ini? Katakan saja, berani atau tidak melanjutkan judi batu giok. Karena kalian bersikeras. Kalian sudah memilih jalan ini. Kalau begitu, aku akan penuhi keinginan kalian. Mulai sekarang, tidak peduli seberapa banyak nasib buruk yang kalian alami. Itu semua adalah ulah kalian sendiri. Katakan
Dia tidak mungkin bisa menemukan lagi sesuatu yang bagus, kan? Tidak mungkin, mana ada hal seindah itu. Itu hanya tumpukan sampah. Bisa menemukan satu giok kaca hijau kaisar, itu sudah keberuntungan yang luar biasa. Aku tidak percaya. Kau benar-benar bisa mengulang keajaiban lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita lanjutkan taruhannya. Aku akan pilih 3 batu ini. Kualitas ketiga batu ini lebih buruk dari yang tadi. Gu Hong, kau benar-benar tidak punya selera ya? Kinli, aku akan mengingatkanmu sekali lagi. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Jika ketiga batu ini benar-benar dibuka, kau tidak akan punya jalan kembali. Bicara banyak sekali. Apa kau merasa bersalah? Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk menarik kata-katamu. Buka! Buka sekarang! Kau menggali kuburanmu sendiri. Ini giok ungu. Meskipun tidak sebagus giok kaca hijau kaisar, tapi ini juga sangat langka. Salah satu jenis kaca. Nilainya 100 juta. Apa yang sebenarnya terjadi? Langit biru, kualitas atas. Nilainya 180 juta. Tuan, lihatlah, darah. Darah mengalir dari papan leluhur. Ini pertanda buruk. Satu lagi giok kaca hijau kaisar. Papan leluhur hancur berkeping-keping. Langit runtuh. Bumi terbelah. Keluarga Jinku Akan menghadapi bencana besar. padahal ada rangkaian pengumpul peruntungan yang melindungi. Mengapa bisa begini? Padahal ada rangkaian pengumpul peruntungan yang melindungi. Mengapa bisa begini? Tuan, apa kau ingat nasihat Taois Jingxin sebelumnya? Kau bilang itu adalah anggota keluarga Qin kita yang memprovokasi anak peruntungan. Dan itu adalah saya. Cari tahu untukku. Siapa sebenarnya yang menghancurkan keluarga Qin kita, fondasi abadi kita. Cucu tak tahu diri mana itu. Bunuh dia untukku. Tidak bagus. Rangkaian pengumpul peruntungan yang telah kupasang untuk keluarga Qin ternyata telah dihancurkan. Oh, jadi begitu. Anak peruntungan yang langka dalam 1000 tahun telah muncul. Keluarga Qin sial sekali. Namun, kesempatanku justru telah tiba. Peruntungan langit dan bumi ini sangat berharga. Hanya aku yang bisa menikmatinya dengan baik. Beberapa giok ini jika digabungkan bernilai puluhan miliar. Cukup untuk membeli puluhan tempat judi giok. Mulai sekarang, kami harus memanggilmu Tuanku. Bagus, Gu Shao. Sekarang, apa lagi yang bisa kau katakan? Hari ini aku salah menilai. Kau memang punya sesuatu yang aneh. Karena sudah mengaku kalah, penuhi taruhannya. Jangan harap. Kenapa? Kau mau ingkar janji? Memang aku mau ingkar janji. Kenapa? Mau apa? Aku, Tuan Qin, keturunan keluarga Qin, seorang tokoh masyarakat. Dia, Gu Hong, seorang brengsek miskin yang tidak punya apa-apa. Kenapa aku harus berlutut padanya? Tuan Muda Qin yang terhormat, ternyata tidak tahu malu begitu. Sungguh di luar dugaan. Gu Hong, maafkanlah orang lain jika bisa. Dengan status Tuan Qin, jika dia benar-benar berlutut dan meminta maaf padamu, bagaimana dia bisa hidup setelah ini? Jangan coba-coba memanipulasi moral. Liu Hanrui, dulu Qin Li ini saat kalian bersikap agresif, kenapa aku tidak melihatmu berdiri dan mengatakan sesuatu yang adil? Kalian tidak mau memenuhi janji? Tidak masalah. Hukuman ilahi akan mengajari kalian. Jika dihitung-hitung, kabar buruk seharusnya sudah tiba. Apa yang perlu ditakutkan? Mana ada begitu banyak kabar buruk? Angkat teleponnya. Speaker. Halo, Tuan Liu. Laporan pemeriksaan kesehatan Anda sudah keluar. Anda didiagnosis menderita uremia. Aku tidak percaya takhayul seperti ini. Nyonya Shen. Pemberitahuan darurat. Suami dan anak Anda mengalami kecelakaan mobil. Mereka sedang dalam perawatan darurat di rumah sakit. Mohon segera datang ke rumah sakit. Benarkah si aneh itu? Hukum alam berputar, karma. Sekarang giliranmu.
Hei, Tuan Muda Qin, jangan bengong saja. Cepat angkat teleponnya. Bagaimana jika tertunda sesuatu yang penting? Itu tidak baik. Benar, Tuan Muda Qin. Nyalakan speaker teleponnya. Mari kita dengar berapa banyak kabar baik yang akan kita terima. Tuan Qin, Gawat. Ada apa? Dana investasi pribadi Anda. Telah kolaps. Semua aset Anda lenyap. Dan Anda juga harus membayar. utang sebesar 120 miliar. Setahu saya, Tuan Qin, Bukanlah satu-satunya pewaris keluarga Qin. Tuan Qin masih punya 2 saudara. Dulu, kepala keluarga Qin memberikan kekayaan kepada ketiga putranya. Siapa yang mengelolanya paling baik? Dia yang akan menjadi kepala keluarga Qin berikutnya. Dengan kolapsnya dana pribadi ini, Tuan Qin tidak punya apa-apa lagi. Sekarang, dia benar-benar kehilangan hak waris keluarga. Tidak ada lagi kesempatan untuk bangkit. diam kalian semua. Urusanku, bukan urusan kalian untuk ikut campur. Tuan Qin, jangan terlalu emosi. Kehilangan segalanya, bukan hanya kamu saja. Tanpa dukungan dana darimu, King Hong Group akan segera bangkrut. Tuan Liu akan segera sepertimu, kehilangan segalanya. Liu Hanru, dulu aku menemanimu membangun dari nol, tapi kamu tidak menghargainya. Kali ini, aku tidak akan berdiri di belakangmu lagi. Sayang, ayo kita pulang. Malam ini, kamu mau makan apa? Mau makan sate bakar? Baiklah, ada tempat sate bakar di dekat rumahku. Sate domba bakarnya enak sekali. Ayo. Tuanku, tunggu. Gu Hang, aku tidak akan memaafkanmu. Kita tidak boleh membiarkan Gu Hang lolos. Bajingan itu. Dia sudah membuat kita semua menderita. Kamu mau bagaimana? Ini tidak pantas, kan? Memangnya kamu berhak bilang tidak pantas? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku sampai terpuruk begini. Kamu tidak mungkin berpikir, karena aku sudah tidak punya apa-apa. Aku ingin kembali pada Gu Hang, kan? Aku beritahu kamu, tidak akan. Aku tidak bermaksud begitu. Bagus kalau tidak. Bagus kalau tidak. Kita semua berada di kapal yang sama. Kalau kamu mencoba kabur, aku akan menghabisimu duluan. Sayang, coba ini. Enak. Aku tidak bohong, kan? Makan yang banyak. Lagi pula ini hidangan terakhir. Tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang tidak mau cari masalah, pergi dari sini. Jin Lie, apa yang ingin kamu lakukan? Makan saja tidak bisa tenang. Jangan bilang aku tidak berperi kemanusiaan. Aku beri kalian 5 menit. Makanlah sebanyak yang kalian bisa. Setelah kenyang, siap-siap pergi. Makanlah yang banyak, biar kuat jalan. Jin Lie, kau gila? Apa yang kau lakukan ini ilegal. Kenapa? Takut? Bukankah kau anak peruntungan? Kenapa harus takut? Kau sudah membuat kami jadi begini. Masih berharap hidup tenang. Mimpi. Kalian tidak tahu malu. Jelas-jelas kalian yang agresif. Kalau sampai kena karma, itu salah kalian sendiri. Gu Hang, istrimu ini mulutnya tajam juga. Aku makin menyukainya. Bagaimana kalau begini? Kau buat pilihan. Pilihan apa? Aku akan patahkan tangan dan kakimu dulu. Lalu aku akan melayani istrimu dengan baik. Kau mau kami menyerang bersama? Atau satu persatu? Satu persatu? Tidak tahu malu. Tidak mau memilih ya? Tidak masalah. Malam masih panjang. Kita punya banyak waktu. Serang! Siapa yang berani? Jinsi, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka. Pergi? Kenapa harus pergi? Tanganku gatal, ingin bertarung. Sayang, menjauh sana.
Ini tidak mungkin. Mereka semua adalah anak buah Tuan Chin, orang-orang pilihan terbaik. Masing-masing bisa melawan 100 orang. Kekuatan ini, dia benar-benar Dewi Perang. Jangan mendekat. Orang rendahan sepertimu ingin bermain sandiwara pembunuhan. Apa kau pantas? Sayang, kau sangat jago bertarung. Itu semua karena kau. Aku? Lupa? Bisa menulis dan bertarung. Kekuatan tempur luar biasa. Kau bukan manusia, bukan pula Dewi. Kau seperti wanita berkulit putih, cantik, dada besar, pinggang ramping, bokong seksi, kaki jenjang, bisa menulis dan bertarung. Kekuatan tempur luar biasa. Seumur hidup, hanya mencintaiku seorang, patuh padaku, sangat perhatian, dan hanya mau menikah denganku. Nomor 1 di Dacha, cantik. Sepertinya memang karena aku. Oh ya, bagaimana dengan mereka? Bagaimana kita tangani? Serahkan saja pada polisi. Mereka bisa mengabaikan hukum dan bertindak semena-mena. Tapi kita tidak bisa. Kita harus jadi warga negara yang baik dan patuh hukum. Itu... Kepala keluarga Chin. Tua Chin. Ayahku datang. Kalian tamat. Ayahku datang. Kalian tamat. Ini adalah kepala keluarga Chin, salah satu tokoh paling top di Dacia. Guhang, sekarang Tua Chin sudah turun tangan. Bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkanmu. Tidak masalah. Siapapun yang datang, selama berani menyerang, aku akan memberinya pelajaran. Jangan kira hanya karena kau punya sedikit kemampuan, kau hebat. Kekuatan keluarga Qin tidak bisa kau bayangkan. Ayah! Aku dengar kau membuat masalah lagi di luar. Memang ada sedikit masalah. Semua karena bajingan ini. Siapa dia? Dia mengaku sebagai anak peruntungan, menipu orang di mana-mana. Karena dia, kami menderita kerugian besar. Apa? Dia adalah anak peruntungan? Ayah! Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Aku akan mencabut uratnya, menguliti kulitnya, membuatnya tak bisa hidup, tak bisa mati. Tutup mulut busukmu, dasar anak kurang ajar. Ayah! Kau? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya tidak menghormati anak peruntungan. Kau tahu tidak, hanya karena kebodohanmu, keluarga Qin harus membayar harga yang sangat mahal. Kepala keluarga Qin telah bekerja keras demi keluarga Qin. Dengan susah payah. Dia telah memasang rangkaian pengumpul peruntungan. Kau, anak durhaka, justru menghancurkan sendiri harapan 100 tahun keluarga Qin. Ayah! Jangan menghalangiku di sini. Pergi. Hormat saya, anak peruntungan. Tuan Qin, tidak perlu sungkan. Jika saja Kinlie punya setengah otak seperti Tuan Qin, masalah tidak akan menjadi seperti hari ini. Anak durhaka ini membuat tuanku tertawa. Keluarga Qin hanya ingin menjalin hubungan baik dengan tuanku, sama sekali tidak ingin permusuhan. Sebagai permintaan maaf, saya secara khusus menyiapkan hadiah untuk tuanku. Bawa kemari. Satu villa di pinggir kota Yuncheng senilai 30 miliar. Satu mobil sport Rolls-Royce edisi terbatas global. Harganya serandut 80 juta. Satu kartu hitam dengan limit 10 miliar. Satu set ajaran Taoisme Ciyun Ortodoks. Ini hanya hadiah kecil, jangan sungkan. Semoga tuanku memaafkan keluarga Qin atas kesalahan kami. Memaafkan keluarga Qin? Bisa. Tapi memaafkan Qinlie? Tidak bisa. Tindakan Qinlie sudah melewati batas saya. Tidak bisa dimaafkan begitu saja. Jadi, maksud tuanku adalah... Semua akan diproses sesuai hukum. Lakukan saja apa yang harus dilakukan. Tua Qin, seharusnya tidak keberatan kan? Saya akan mengikuti kata-kata Anda, Tuan. Bawa anak durhaka ini dan semua orang bodoh ini, turunkan mereka. Proses sesuai hukum. Ayah! Jangan, Ayah! Ayah! Tuanku, saya permisi dulu. Akhirnya mereka pergi. Orang-orang sial itu, bahkan makan pun tidak bisa tenang. Ada apa si rakus kecil? Belum cukup makan ya? Begini saja, kita pindah restoran lain dan lanjut makan. Ayo. Umat awam, mohon tunggu. Anda siapa? Umat awam, mohon tunggu. Anda siapa? Kakak seperguruan Qingxing, kenapa Anda datang? Xiao Bai, saya
merasakan kehadiran anak peruntungan di dunia. Datang khusus mencarimu. Tak kusangka kau selangkah lebih cepat dariku. Ilmu tahu guru. Sungguh tak tertandingi. Tentu saja. Mengenai jalan peruntungan, guru kita tak ada duanya di dunia ini. Ya. Xiao Bai, sejak kau berubah wujud, kakak seperguruan belum pernah melihatmu. Cepat kemari. Biarkan kakak seperguruan melihatmu baik-baik. Pergilah. Jinsi. Kau. Kakak seperguruan, apa yang kau lakukan? Kau hanyalah makhluk terkutuk yang beruntung. Berani-beraninya memanggilku kakak seperguruan. Jangan buang-buang tenaga. Aku sudah menyegel jalur energimu. Sekarang kau tak ubahnya orang lumpuh. Lepaskan dia. Hadapi aku saja. Kalian berdua sungguh mesra ya. Jangan terburu-buru. Aku memang datang untukmu. Aura anak peruntungan ini sungguh kuat ya. Jika aku merebut peruntunganmu, ilmu tauku pasti akan semakin meningkat. Tak terkalahkan di dunia. Kau berani berlatih sihir jahat pencuri peruntungan? Ini dilarang keras oleh guru. Cukup. Aku sudah muak dengan wanita tua itu. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Aku berlatih keras hanya untuk menjadi yang teratas. Guru tidak akan membiarkanmu. Tenang saja. Setelah aku menjadi anak peruntungan, di langit, di bumi, siapa yang bisa melawanku? Bahkan wanita tua itu pun harus berlutut di kakiku. Kau benar-benar gila. Guhang, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. Dengan peruntungan besar melindungimu, dia tidak akan bisa menyakitimu. Pergi. Jika kau berani melangkah, aku akan membunuhnya sekarang. Jangan sentuh dia. Aku memang tidak salah lihat. Kalian berdua benar-benar saling mencintai ya. Guhang, jangan bodoh. Suara teredam. Kau. Apa yang kau lakukan padanya? Jangan khawatir. Aku tidak melukai kekasih kecilmu. Hanya sementara waktu. Aku mengunci titik bisunya agar dia tidak bisa bicara. Supaya dia tidak mengganggu transaksi kita. Apa yang kau ingin aku lakukan? Sangat mudah. Kau ikuti aku membaca mantra ini. Sambil membaca mantra, tuangkan darahmu ke dalam cangkir. Maka semuanya akan beres. Mantra apa? Qingming Huangtian, Yun Dao Xuan Xuan. Dengan darah sebagai perantara, berikan semua keberuntungan. Jika aku melakukan apa yang kau katakan, kau akan melepaskan Jinsi. Tentu saja. Aku mengambil peruntunganmu. Kau bawa kekasih kecilmu. Sempurna. Qingming Huangtian, Yun Dao Xuan Xuan. Dengan darah sebagai perantara, diberikan sepenuhnya. Cukup? Cukup. Cepat berikan padaku. Serahkan barangnya. Ini untukmu. Kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar bodoh. Aku tidak pantas kamu lakukan ini. Ini adalah peruntunganmu yang melimpah. Kamu pantas mendapatkannya. Ini dia rasanya. Ini adalah rasa peruntungan. Minumlah ini. Aku akan tak terkalahkan di dunia. Murid durhaka. Guru, akhirnya kamu datang. Aku datang untuk membersihkan kekacauan gurumu. Siapapun yang datang tidak akan berguna. Aku akan segera tak terkalahkan di dunia. Kamu sudah tersesat. Kembalilah ke jalan yang benar. Jangan terus berbuat salah. Anak peruntungan tidak sesederhana yang kamu kira.
Nenek tua. Kamu pikir aku akan percaya omong kosongmu? Jangan coba menipuku. Tidak bisa diselamatkan. Aku merasakannya. Peruntungan yang meluap-luap mengalir dalam tubuhku. Tidak. Kenapa tiba-tiba sakit sekali? Peruntunganku. Peruntunganku. Dia begitu saja lenyap. Dia mencari kehancurannya sendiri. Teknik merebut peruntungan jahat hanya bisa merebut peruntungan orang biasa. Tapi kamu adalah anak peruntungan, diberkati oleh langit. Peruntunganmu tidak bisa direbut orang lain. Siapapun yang menyentuhnya akan mati. Kakak seperguruan itu memang serakah. Bagaimanapun, kami pernah berguru bersama. Aku akan mengurusnya. Kalian tidak perlu khawatir. Adapun pengalaman kalian berdua? Penuh liku-liku. Lebih baik hargai takdir di depan mata ini. Jangan biarkan nafsu menguasai. Dan menyanyiakan orang di depanmu. Bibis perguruan, jangan khawatir. Hidup ini, aku tidak akan pernah mengecewakan Jinsi. Jinsi, ayo kita pulang.